pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis struktur permodalan sebelum dan sesudah IPO, serta apa efek dilusi saham pada PT Niramas Utama Tbk. Penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering atau IPO yang dilakukan oleh PT Niramas Utama Tbk mengakibatkan perubahan pada struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham perseroan. Sebelum pelaksanaan IPO, modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan berjumlah 1 miliar per saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Struktur kepemilikan sebelum IPO menunjukkan bahwa PT Niramas Utama Internasional merupakan pemegang saham pengendali dengan kepemilikan sebesar 998 juta saham atau setara dengan 99,80%. Nah, sedangkan Sadikun Wiratno memiliki 2 juta saham atau sebesar 0,20%. Struktur kepemilikan tersebut menunjukkan bahwa sebelum menjadi perusahaan terbuka, pengendalian perseroan hampir sepenuhnya berada pada PT Niramas Utama Internasional sebagai pemegang saham mayoritas. Dalam rangka memperoleh tambahan modal untuk mendukung pengembangan usaha, perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 350 juta saham baru kepada masyarakat atau jumlah tersebut setara dengan 25,93% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan IPO. Dengan adanya penerbitan saham baru tersebut, jumlah saham yang beredar meningkat dari 1 miliar saham menjadi 1 miliar 350 juta per saham. Penambahan jumlah saham ini akan meningkatkan modal sendiri perseroan dan memperkuat struktur permodalan untuk mendukung ekspansi usaha yang telah direncanakan oleh perusahaan. Nah, pada setelah IPO dilaksanakan, struktur kepemilikan saham mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kepemilikan PT Niramas Utama Internasional mengalami penurunan dari 99,80% menjadi 73,92%. Nah, sedangkan kepemilikan saham Sadikun Wiratno turun dari 0,20% menjadi 0,15%. Sementara itu, masyarakat sebagai pemegang saham publik memiliki porsi kenaikan sebesar 25,93%. Perubahan komposisi kepemilikan tersebut merupakan konsekuensi dari penerbitan saham baru yang dilakukan oleh perseroan dalam rangka memperoleh dana segar dari masyarakat. Nah, berdasarkan perubahan komposisi kepemilikan saham tersebut dapat dihitung besarnya dilusi yang dialami oleh pemegang saham pengendali. Tingkat dilusi dihitung dengan cara mengurangkan persentase kepemilikan sebelum IPO dengan persentase kepemilikan setelah IPO, yaitu dilusi sama dengan 99,80% dikurangi 73,90%, hasilnya 25,88%. Artinya, PT Niramas Utama Internasional mengalami penurunan proporsi kepemilikan sebesar 25,88% akibat diterbitkannya saham baru kepada masyarakat. Walaupun demikian, pemegang saham pengendali masih memiliki kepemilikan lebih dari 70%, sehingga pengendalian terhadap keputusan strategis perusahaan masih tetap berada pada pemegang saham yang lama. Dengan demikian, IPO yang dilakukan, perseroan tidak mengubah struktur pengendalian perusahaan secara signifikan, melainkan lebih ditujukan untuk memperoleh tambahan modal guna mendukung ekspansi usaha. Nah, yang selanjutnya itu adalah evaluasi potensi dilusi di masa mendatang. Selain dilusi yang terjadi akibat penerbitan saham baru,
Dalam IPO, investor juga perlu memperhatikan kemungkinan adanya sumber dilusi lain yang dapat menyebabkan bertambahnya jumlah saham yang beredar di masa yang mendatang. Sumber dilusi tersebut biasanya berasal dari program manajemen employee atau employee stock atau option program atau MISOP, penerbitan waran, obligasi konversi maupun instrumen lain yang menjadi dan dikonversi menjadi saham. Oleh karena itu, keberadaan instrumen-instrumen tersebut perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi persentase kepemilikan pemegang saham publik. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam prospektus PT Niramas Utama Tbk, perseroan tidak mencantumkan adanya program MESOP atau waran maupun efek yang dapat dikonversi menjadi saham. Dengan demikian, saham dengan diterbitkannya prospektus tidak terdapat potensi dilusi tambahan yang berasal dari instrumen tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur permodalan perseroan relatif sederhana karena peningkatan jumlah saham hanya berasal dari penerbitan saham baru dalam IPO. Nah, tidak adanya program MISOP maupun waran dapat menjadi salah satu faktor yang memberikan nilai tambah bagi investor retail. Hal tersebut disebabkan karena investor tidak perlu menghadapi risiko penurunan persentase kepemilikan akibat bertambahnya jumlah saham yang beredar di masa yang akan datang. Selain itu, tidak adanya potensi dilusi tambahan juga memberikan kepastian yang lebih besar terhadap laba per saham atau earning per share yang akan diperoleh oleh pemegang saham. Dari sudut pandang investor, kondisi ini dapat meningkatkan daya tarik saham pada PT Niramas Utama Tbk karena struktur modal yang dimiliki relatif lebih sederhana dan transparan. Nah, yang selanjutnya yaitu identifikasi risiko usaha utama pada PT Niramas Utama Tbk. Salah satu risiko utama yang akan dihadapi oleh PT Niramas Utama Tbk adalah risiko terkait ketersediaan dan volatilitas harga bahan baku. Risiko ini menjadi sangat penting karena bahan baku merupakan komponen utama dalam proses produksi perseroan. Kenaikan harga bahan baku maupun gangguan pasokan dapat meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya akan mempengaruhi margin keuntungan perusahaan. Mengingat sebagian besar produk perseroan menggunakan bahan baku seperti gula, nata de coco, flavor, jus, powder, dan bahan yang lainnya, maka perubahan harga bahan baku dapat memberikan dampak langsung terhadap kinerja keuangan perseroan. Nah, risiko yang kedua yaitu yang cukup krusial adalah risiko persaingan industri makanan dan minuman. Perseroan beroperasi dalam industri yang memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dengan perusahaan dalam negeri maupun perusahaan multinasional. Persaingan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan pangsa pasar. Apabila perseroan ini tidak mampu mengikuti perkembangan selera konsumen dan melakukan inovasi produk serta mempertahankan kualitas produknya, maka kondisi tersebut dapat berdampak terhadap penurunan penjualan dengan profitabilitas perusahaan. Risiko yang ketiga yaitu adalah risiko operasional dan distribusi perseroan. Memiliki beberapa fasilitas produk yang berada di Bekasi, Pontianak, Pandaan, dan Sukabumi, serta jaringan distribusi yang luas. Adanya gangguan pada proses produksi, distribusi, logistik, maupun yang lain. Kerusakan mesin dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman produk kepada pelanggan. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan pasar serta dapat berdampak terhadap tingkat kepuasan konsumen dan pendapatan perusahaan.
Oke, yang selanjutnya yaitu analisis, mitigasi risiko, dan pandangan kritis. Nah, dalam prospektus dijelaskan bahwa perseroan dilakukan berbagai upaya untuk memitigasi risiko yang akan dihadapi, antara lainnya dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui investasi mesin baru dan pengembangan fasilitas produksi. Selain itu juga perseroan juga melakukan peningkatan kapasitas gudang dan memperkuat sistem logistik melalui penggunaan dana hasil IPO untuk melakukan pembelian mesin, peralatan, dan perlengkapan pendukung. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional serta mendukung pertumbuhan penjualan perusahaan pada masa yang akan datang. Perseroan juga terus menjaga kualitas produk serta melakukan inovasi produk guna mempertahankan daya saing di industri makanan dan minuman. Upaya tersebut dilakukan agar produk yang dihasilkan tetap sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Selain itu, perseroan memiliki jaringan distribusi yang luas, sehingga dapat memperluas jangkauan pemasaran produk di berbagai wilayah serta pasar ekspor. Nah, berdasarkan pandangan saya, langkah mitigasi yang dilakukan oleh perseroan pada dasarnya sudah mengarah pada penguatan operasional perusahaan. Akan tetapi, informasi yang disampaikan dalam prospektus masih bersifat umum dan belum menjelaskan secara rinci mengenai target pengendalian biaya serta sistem manajemen risiko yang terintegrasi maupun strategi khusus untuk menghadapi kenaikan harga bahan baku dan gangguan distribusi. Oleh karena itu, meskipun strategi yang dijelaskan telah menunjukkan komitmen perseroan dalam menjaga keberlangsungan usaha, implementasinya masih kepada investor mengenai kemampuan perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya atau going concern. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.